Hari ini adalah hari terakhir di bulan Februari 28. Dan hari ini juga adalah pasal 1 akan kita selesaikan sampai ayat terakhirnya di ayat 45. 2 bulan untuk menyelesaikan satu pasal. Luar biasa ya. Kalau kita hitung 2 bulan satu pasal berarti nggak cukup 1 tahun. Ya kita lihat nanti lah ya, mudah-mudahan cukup. Kalau tidak cukup berarti lanjut sampai 2022. Nah itu enaknya menggali firman Tuhan ya. Oke. Saya harapkan karena ini sudah pasal 1 terakhir, yang selama ini kalian catat itu di file, jangan dibuang-buang, pasti udah kebuang-buang kan? Jangan, yang mulai dari ayat berapa yang kita mulai gereja ya? Ayat 6 ya, karena ayat 1 sampai 5 masih online. Ayat 6 itu sampai pas ayat sekarang, seharusnya kalian file, kalian pelajari, apalagi kalian banyak anak teologi, kalian bisa tulis-tulis, entah tulis makalah, entah tulis paper, itu bisa kalian gunakan, atau nanti saat kalian khotbah ya, bisa kalian pakai semua bahan-bahan tulisan itu. Jadi dibuat rapi lah tulisan-tulisan yang dicatat supaya tidak sia-sia. Oke, kita lanjutkan pada hari ini. Buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45 yang akan kita selesaikan pada hari ini. Tentulah di dalam perikop sebelumnya, saudara-saudara sudah mengetahui bahwa dari awal Yesus setelah Yohanes Pembaptis ditangkap sudah harus menjalankan tugasnya, yaitu memberitakan Injil. Dia menunjukkan bahwa dia anak Allah yang mempunyai otoritas untuk membuat mukjizat dan mengusir setan. Dan minggu lalu dari ayat terakhir ayat 39, Yesus tidak peduli dengan ajaran Simon Petrus untuk buat mukjizat, tapi dia berkata kita harus bergerak ke seluruh Galilea untuk memberitakan Injil. Nah kita perlu tahu, Galilea itu bukan pindah dari Kapernaum ya, itu masih daerah di dekat Kapernaum juga. Karena Kapernaum itu kota yang berada di sekitaran Galilea ya. Jadi sangat dipastikan bahwa seluruh penduduk yang mendapat mukjizat di Kapernaum masih berbondong-bondong mengikuti Yesus ya. Tapi dia tidak mau lagi fokus di dekat rumah Petrus, karena kita sudah tahu bahwa dia buat mukjizatnya di rumah Petrus. Dia bilang sama Petrus sama murid, ayo kita jalan ke semua daerah Galilea, karena untuk itulah aku datang memberitakan Injil. Yuk kita mulai 40. Perhatikan ayat 40-nya. Apa judul perikopnya? Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Buka Alkitabnya ya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Masih berhubungan dengan mukjizat ya. Kita baca ayat 40. 1, 2 ya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kita mulai dari kalimat awal. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sakit kusta di dalam Alkitab bukan sakit kusta di zaman kita ya, beda. Sakit kusta di zaman Alkitab khususnya Perjanjian Lama dianggap kena kutuk, dianggap dosa besar sehingga dimurkai oleh Allah. Ini penyakit yang betul-betul katanya paling tinggi, kena murka Allah. Nah, itu penyakit kusta pada zaman itu. Tapi apa yang dilakukannya? Dia datang kepada Yesus teman-teman untuk lengkapnya membaca tentang sakit kusta. Baca nanti di Imamat pasal 13 dan Imamat pasal 14. Itu panjang sekali peraturannya tentang orang sakit kusta. Nah yang pertama, mereka tidak boleh tinggal di Yerusalem. Mereka tidak boleh tinggal di Yerusalem. Mereka tidak boleh masuk sinagoge. Mereka tidak bisa kumpul dengan saudaranya atau keluarganya. Mereka harus jauh dari pemukiman, tinggal di perkemahan-perkemahan sunyi yang sudah ditentukan, bergabung dengan yang segala macam penyakit. Jadi orang kusta itu terasing, pergi, nggak boleh di dalam kota. Oke, itu peraturan yang catat Imamat. Dan kalaupun mereka datang ke kota, misalnya mau mencari makan atau mengemis, mereka harus menandakan diri mereka. Pertama, pakaian harus robek-robek, compang-camping kata Alkitab. Rambutnya harus terurai. Lalu sambil jalan mereka berteriak apa? Najis, najis, najis. Supaya orang yang sehat menjauh dari mereka. Nah, itu peraturan yang dicatat di Imamat 13 sampai 14. Dan mereka tidak boleh dekat dengan orang sehat, harus berjarak 50 sampai 150 langkah. Nggak boleh dekat. Karena penyakit ini menular dan penyakit ini sangat berbahaya. Tapi dari ayat ini ada yang aneh, betul? Apa yang aneh? Bahwa orang kusta datang kepada Yesus. Itu aneh sekali. Orang kusta datang kepada Yesus. Kenapa ini aneh? Karena dia melanggar hukum Taurat. Tidak boleh orang kusta dekat kepada Yesus. Tidak boleh.
Tidak boleh orang kusta dekat kepada Yesus. Nah, ini yang terjadi, ya. Sejarawan Yahudi Josephus Flavius mengatakan orang kusta tidak ada bedanya dengan mayat hidup. Mereka sudah tidak dianggap lagi manusia, mereka seperti mayat hidup. Tapi orang kusta ini memberanikan diri datang kepada Yesus dan dia melanggar hukum Taurat. Tidak boleh dekat dengan orang sehat. Lalu apa yang lawannya? Perhatikan lagi ayat 40, Markus 1 ayat 40. Markus 1 ayat 40. Dia berlutut di hadapannya. Kata berlutut menunjukkan bahwa dia menyembah Yesus. Kata berlutut menunjukkan dia memberikan penyembahan tertinggi kepada Yesus. Tidak boleh orang Yahudi sembarangan berlutut, karena berlutut itu dianggap menyembah dan itu hanya boleh dilakukan kepada Allah. Tapi orang kusta yang hopeless, yang terasing, datang kepada Yesus dan berlutut di hadapannya. Apa katanya? Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ada yang menarik dari kalimatnya? Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Sangat menarik. Dia nggak bilang, Yesus, kalau kau bisa, sembuhkan dan tahirkan aku. Enggak. Dia tahu Yesus pasti bisa. Dia nggak bilang kalau kau bisa. Enggak. Dia bilang kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kusta ini memberikan penyerahan diri dan kehendak Tuhan diberikannya. Terserah apa kata Yesus. Biar Yesus yang mau sembuhkan atau tidak. Biar Yesus yang mau sembuhkan atau tidak. Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Inilah sikap penyerahan diri kita kepada Yesus, ya. Tidak seperti orang kusta, biarlah kehendak Bapa yang jadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi. Nah, ini lihat positifnya orang kusta ini. Pertama, walaupun dia melanggar hukum Taurat, dia datang kepada Yesus, tapi dia menyerahkan dirinya dengan berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kita lihat apa yang dilakukan Yesus. Yuk perhatikan ayat 41-nya. Markus 1 ayat 41. Ini menarik sekali kalimatnya. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Pertama lihat kalimat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hampir semua terjemahan Inggris mengatakan move with compassion. Rasa belas kasihan, kasih sayang, kasihan kepada orang kusta. Tapi ternyata ada satu teks Inggris dari NIV dan teks Yunani kuno, terjemahannya Jesus was indignant. Tahu arti indignant? Sangat marah. Aneh ya? Nah, ini pentingnya kita mendalami Alkitab ya. Ternyata teks bahasa Indonesia kita ini banyak tak jelasnya. Bahkan dalam teks Yunani kuno, filled with anger, penuh dengan kemarahan, bukan compassion. Jadi bukan hanya belas kasihan di sini, tapi kalau di dalam teks Yunani kunonya, Yesus sangat marah. Loh, kenapa Yesus marah? Ini orang lagi penyakitan kok Yesus marah ya? Ternyata inilah yang dimaksud Alkitab, bahwa Yesus selalu memandang penyakit, selalu memandang kematian adalah akibat dosa. Pernah baca Yohanes 11 ketika Lazarus mati mau dibangkitkan? Ada kalimat masgyulah hatinya. Lalu Yesus menangis. Banyak sekali penafsir mengatakan Yesus menangis karena Lazarus mati. Enggak. Dia menangis karena melihat betapa mengerikannya dosa sehingga ada bencana, penyakit, kematian. Jadi dia sangat marah terhadap dosa, dia sangat marah terhadap dunia yang sudah dikutuk oleh dosa ini. Itu maksudnya. Dia tetap berbelas kasihan kepada orang kusta ini, tapi dia ingin mengajarkan kepada orang banyak, inilah akibat dosa. Mengerikan. Jadi jangan main-main dengan dosa. Itu maksud Yesus dalam terjemahan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Coba lanjut dengan kalimatnya. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Ternyata Yesus ikut-ikutan melanggar hukum Taurat. Kalau si kusta sudah melanggar hukum Taurat, datang kepada Yesus, orang kusta nggak boleh dekat dengan orang sehat. Yesus pun melanggar. Menjamah orang kusta itu tidak diperbolehkan oleh imamat di Perjanjian Lama. Tapi Yesus tetap menjamah dan dia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus ingin menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan atas hukum Taurat. Sama seperti dia berkata kepada orang Farisi apa? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita jangan pernah bilang Yesus menggantikan hukum Taurat ya. Dia menggenapi hukum Taurat. Walaupun tidak boleh menjamah,
tapi dia menunjukkan, aku berkuasa kok untuk menjamah dan menyembuhkan engkau. Satu, kalimat yang perlu kita garis bawahi ketika Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Siapa yang berhak menentukan orang kusta tahir atau enggak? Ini perlu kita belajar perjanjian lamanya lebih dalam ya. Siapa? Imam. Tidak boleh ada satu orang pun di luar imam yang boleh menyatakan orang kusta tahir atau enggak. Tapi Yesus kok si Panggaron, taunya arti si Panggaron? Itu bahasa Batak itu. Sok jago, bilang-bilang, aku mau, jadilah engkau tahir. Ini lagi-lagi menunjukkan selain dia Tuhan atas hukum Taurat, dia adalah imam besar yang dinanti oleh orang Israel, Mesias. Ingat, Yesus itu menggenapi 3 pribadi dari perjanjian lama. Imam, Raja, Nabi. Semua itu digenapi oleh Yesus. Makanya dia tidak segan-segan mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Sehingga stigma ini bertolak belakang. Penyakit kusta dalam perjanjian lama dikatakan kutukan dari Allah, tapi di sini malah tangan ilahi yang menyembuhkan si kusta. Menarik. Kita lihat ayat 42. Yuk kita baca yuk, ayat 42 yuk. 1, 2, ya. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ya. Garis bawahi kata seketika. Kita sudah belajar dari perikop-perikop sebelumnya, dari minggu lalu bahwa mujizat Yesus selalu instan, seketika. Itu dia ya, seketika itu, secara instan, gak perlu proses. Ini pun bermasalah. Kenapa? Karena untuk menentukan orang kusta tahir atau enggak, lama kali prosesnya, Bapak Ibu Saudara. Baca lagi nanti Imamat pasal 13, Imamat pasal 14. Imam harus lihat badannya. Oh, bintilmu udah gak berkurang sih. Oke. Tapi pulang baru ke rumah. Nanti datang lagi. Oke, sudah hilang bintil. Sekarang kau persembahkanlah untuk bait suci, kau menyatakan sembuh. Hampir seminggu lebih untuk menyatakan dia tahir. Tapi Yesus di sini dicatat apa? Langsung seketika menjadi tahir. Berarti murid-murid dan orang banyak yang mengikuti Yesus mungkin terkesan, wow, tiba-tiba bintil semua yang di dalam tubuhnya hilang lenyap seketika. Ini pasti tidak akan pernah lihat oleh orang Israel. Tidak ada yang bisa menyembuhkan seperti itu dan membuat kusta langsung sembuh bersih. Tidak ada seketika itu. Ini yang saya katakan dalam beberapa minggu lalu kita bicara tentang mujizat, bahwa banyak sekali sekarang gereja menawarkan mujizat, tapi kesaksiannya selalu udah enakan sih. Ya tadi datang ke sini lengan saya sakit Pak Pendeta, tapi udah enakan. Mujizat Yesus nggak pernah ada prosesnya. Kalau sembuh hilang semua. Nggak ada benjolan yang dulu besar makin mengecil. Tidak mengecil Pak Pendeta. Nggak ada. Hilang harusnya kalau itu mujizat dari Tuhan Yesus. Ya, jadi kita harus cerdas ya. Yuk semua lihat dari sudut pandang Alkitab. Jangan perlu dilihat dari apa yang kita lakukan mujizat-mujizat luar sana. Karena mujizat Yesus untuk menyatakan dia adalah Mesias. Gak perlu kita tiru-tiru itu. Yang perlu kita tiru adalah firman-Nya dan perintah-perintahnya untuk kita lakukan. Lenyap penyakit orang kusta itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ia langsung menjadi tahir, hilang semua. Tapi ada masalah. Nah ini pentingnya kita bacanya ayat per ayat ya. Yuk ayat 43 kita lihat ya. Ada masalah. Yuk kita baca yuk supaya kita makin mengerti yuk. 1, 2 ya. Segera ia menyuruh orang itu pergi. Kalau kita baca bahasa Indonesianya kayaknya simpel ya. Yesus menyuruh orang itu pergi, udah sembuh dengan peringatan keras. Ternyata enggak. Bahasa aslinya mengerikan ini. Pertama, segera ia menyuruh orang itu pergi. Kata menyuruh, ekbalo, double L. Terjemahan Yunaninya, ekbalo, yang artinya mengusir. Kejam kali Yesus. Send away. Ini adalah kalimat perintah keras di dalam bahasa aslinya. Seakan-akan sama dengan perikop. Yesus mengusir setan. Sama kata yang digunakan, ekbalo. Sama, mengusir setan. Sekarang dia juga mengusir orang kusta itu pergi. Kenapa? Bahkan dengan peringatan keras. Garis bawahi kalimat peringatan keras. Karena ini pun bahaya sekali. Strong warning. Kalau di dalam terjemahannya, snort like an angry horse. Kuda yang marah sambil bernapas dari hidungnya. Oke, sekarang saya buat sketsa namanya. Setelah sembuh si kusta jadi tahir, Yesus bilang gini, kau sekarang pergi. Nah gitulah sketsa adegan. Marah. Ada apa dengan Yesus ya?
Kalau kita hanya bahasa Indonesianya, kayaknya nggak ada meaningnya. Tapi ketika kita dalami, mengerikan sekali kalimat. Ia mengusir orang itu dengan peringatan keras. Dalam terjemahan, bagaikan kuda yang mau marah. Sekarang, kau pergi pokoknya. Sekarang. Apa peringatannya? Ayat 44. Yuk kita lihat ayat 40. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2 ya. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Kalimat awalnya, teman-teman, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Don't tell this to anyone. Gila ya? Kalau kita orang Indonesia, ada hamba Tuhan jago menyembuhkan, langsung kita sebarkan. Nah itu ya kan, gak usah ke dukun, udah ada pendeta yang jago menyembuhkan. Tapi Yesus, sang pembuat mujizat sejati, Allah sejati, dengan peringatan keras sambil marah dia bilang, kau ingat ini, jangan kau beritahukan kepada siapapun. Yesus tidak suka dicap sebagai pembuat mujizat. Nah, ini orang Indonesia sering kali nih, salah kali memandang Yesus. Kenapa setiap banyak kita khotbah, banyak menawarkan kepada saudara, Yesus penyembuh, Yesus yang luar biasa, dia nggak suka. Lebih bagus kau bilang, Yesus yang pikul salib, makanya aku pun harus pikul salib. Nah itulah, ya. Ada amin. Wih, luar biasa. Ada ternyata Pak. Ternyata sini nggak suka mujizat semua ya kayaknya ya. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa ini kepada siapapun. Jangan beritahukan mujizat, nggak perlu kau sebar-sebar itu. Karena mindset Petrus, murid-murid orang banyak, yuk kita angkat Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias Israel, untuk membebas dari Romawi. Karena dia banyak sekali membuat mujizat untuk kita. Oh dia nggak mau. Kita lihat kalimat selanjutnya tadi apa? Tetapi, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus bilang, kau lakukan perintah yang diimamat. Enak aja kok. Walaupun kelihatan di awal dia melanggar Taurat, dia menjamah orang dusta, dia melanggar perintah di kitab imamat, tapi dia bilang, kau lakukan tuh perintah yang ada di Taurat Tuhan. Artinya Yesus mau bilang apa? Back to Bible. Kembali ke perintah Tuhan, kembali ke firman Tuhan. Itulah yang utama dalam hidupmu, Kusta. Bukan sakit sembuhmu, tapi kau harus melakukan perintah Tuhan itu kembali. Ini dia bukti bahwa Yesus bukan penghapus hukum Taurat. Banyak orang Kristen anti ya dalam perjanjian lama ya. Nggak usah lah kita baca lagi 4 menit, bosan kali. Saya yakin percaya di sini, stop baca Alkitab ketika di imamat. Betul, betul ya. Kejadian 2 masih lancar ya, enak ya cerita Musa ya. Masuk imamat, apa-apa nih semua nih. Padahal penting sekali. Yesus berkata, perlihatkan dirimu kepada imam. Nah ini masalah. Imam yang harus memeriksa orang sakit kusta itu di Yerusalem. Mereka sekarang lagi di Galilea. Nah ini konteksnya. Mereka di Galilea Kapernaum ke Yerusalem. Menurut sejarawan, jaraknya hampir 100 km. Dan gak ada mobil kan? Berarti dia jalan. Ada 2 kemungkinan kenapa Yesus bilang kau harus pergi ke Yerusalem. 1, supaya imam yang mendeklar, mensahkan bahwa dia tahir. Kalau Yesus yang mensahkan, orang nggak akan percaya, karena Yesus bukan dianggap imam pada zaman itu, hanya rabi. Ketika imam berkata, oh sudah sembuh, bagus, kau kudeklar, boleh sekarang masuk Yerusalem. Itu yang penting. Makanya Yesus bilang, pergi kau pada imam, supaya kau bisa masuk Yerusalem lagi, supaya kau bisa masuk sinagoge, supaya kau bisa berkumpul sama anak saudaramu lagi. Karena orang kusta dilarang berkumpul. Ayo, pergi ke imam, perlihatkan dirimu, supaya kau dideklar kepada imam di seluruh Yerusalem. Dia sudah tahir, terimalah dia. Yang kedua, apa maksud Yesus bilang, perlihatkan dirimu kepada imam? Supaya, ada maksud Yesus aneh sendiri, agak pamer dia begini. Pasti kan ditanya imam, kok bisa kau sembuh? Saya kusta itu susah kali sembuh itu, kok bisa kau sembuh? Yesus yang menyembuhkan. Agak pamer dia ya. Itu kemungkinan. Pasti ngomong si kusta, ada Yesus orang Nazaret yang menyembuhkan aku. Seakan-akan Yesus mau titip pesan sama si kusta, bahwa akulah imam besar yang telah datang, yang bisa melakukan mujizat Allah. Karena menurut sejarawan Josephus Flavius dalam abad 1 yang mencatat berbagai kisah orang Kristen,
Orang yang menyentuh orang kusta hampir semua tertular. Bahkan kena, bahkan jadi ikut mati. Termasuk imam yang memeriksa. Tapi Yesus sama sekali tidak tertular. Bahkan Yesus membuat dia tahir seketika. Itu maksud Yesus. Dan disuruh untuk bahkan nanti baca lagi lebih jelasnya di Muhammad 13 dan 14. Kalau dia datang, dia harus bawa 2 burung. Ya, burung merpati. Satu dipercikkan darahnya di bait Allah oleh imam, satu dilepas. Nggak cukup. Balik dulu kamu, seminggu harus datang lagi. Makanya pada hari ke-8 dicatat imamat 14, dia harus membawa korban penebusan dosa. Kalau orang susah, 1 kambing saja dibawa. Barulah dia disahkan, cucilah bajumu, cucilah badanmu, baru kau akan kudeklar, dia sudah tahir. Terimalah dia. Panjang sekali menurut Yesus. Tapi Yesus tadi menyembuhkannya seketika. Luar biasa. Apa pesan dari ayat 44 ini Bapak Ibu Saudara? Yesus memperingatkan agar kita fokus kepada hukum Allah, bukan kesembuhan atau bukan mujizat. Nanti baca juga kisah yang mirip orang kusta di Lukas 17. Ada 10 orang sakit kusta. Berapa disembuhkan Yesus? Semua sembuh. Berapa yang balik memuliakan Yesus? 1 orang, 1:9 loh. Artinya Yesus tidak pernah meletakkan kesenangannya kepada mujizat, tapi meletakkan kesenangannya kepada orang yang berbalik dan bertobat datang kepada dia. Itu dia. Saya baca buku teolog terkenal di Amerika, John Piper. Kita sudah pernah buat videonya juga. Dia bilang kesembuhan, kekayaan biasanya sering sekali kutukan dari Tuhan. Mujizat-mujizat kesembuhan ataupun kekayaan biasanya sering sekali dianggap kutukan dari Tuhan. Makanya kita tidak boleh terlena untuk itu semua. Tapi kembali kepada hukum Tuhan. Kalau kita mau melakukan KKR kesembuhan, bilang sampai disembuhkan, ulang, baca Alkitab, rutin, lakukan perintah. Ini kenapa kita harus kesaksiannya? Gak usah lah. Balik, lakukan perintah Tuhan di Alkitab. Itu paling penting. Itu peringatan kerasnya. Sambil emosi, Yesus suruh pergi. Jalan jauh dong orang ini. Tuh itu jauh banget tuh ke Imam Yerusalem. Kita lihat ayat terakhir 45. Ya kita baca. 1, 2 ya. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari. Nah ini. Si kusta ini model kayak kita nih. Disembuhkan gak taat. Doanya dikabulkan, habis itu gak taat. Doa semalam suntuk, puasa 3 hari 3 malam supaya minta, Tuhan berikanlah aku jodoh, Tuhan biarkan aku lulus ujian, Tuhan berikan aku kesembuhan. Setelah sembuh, setelah diberi jodoh, setelah lulus ujian, pesta-pesta, lupa sama Tuhan. Nah ini kita ini, sama seperti si kusta ini. Dia menyebarkannya kemana-mana, wajar. Kenapa? Kegirangan dia. Karena selama ini terasing, kusta, apalagi jalannya jauh ke Yerusalem. Mungkin kalau kita bisa bikin sketsa kan, aku sembuh. Siapa yang menyembuhkan kamu? Kasih tahu dong. Yesus. Kesembuhan nama Yesus. Dia nggak taat. Okay? Tapi ada yang hal ironi, paradoks dalam ayat terakhir ini. Coba perhatikan kalimat. Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke kota. Si kusta selama ini beban hidupnya begitu banyak, terasing. Sudah diambil beban hidupnya. Sekarang dia memberi beban kepada Yesus. Ya, Yesus yang udah gak bisa lagi masuk terang-terangan. Dan yang menarik, kalimatnya lagi lihat. Ia tinggal di luar di tempat-tempat sepi. Salah satu penafsir berkata judul perikop yang cocok untuk tema ini tahu gak apa? Yesus bertukar tempat dengan si kusta. Kusta yang dulunya terasing, harus tinggal di luar perkemahan, gak boleh gabung sama penduduk. Setelah sembuh, sekarang dia lari-lari ke Yerusalem. Sekarang siapa yang terasing? Yesus. Malah Yesus yang ke tempat sepi. Agama ngeri kali kita ini. Kalau kita memberitakan Yesus yang palsu, Yesus jadi sedih dan terasing, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah labeli Yesus si pemberi berkat, Yesus si pembuat mujizat, Yesus si pemberi jodoh, Yesus si pemberi jabatan. Janganlah. Nanti di surga dia ngomong, aduh sedih kali aku entah ini khotbahan kawan ini mah. Kenapa pula aku dibilang pemberi berkat, pemberi jodoh, pembuat mujizat segala macam. Aduh sedihnya aku. Dipanggilnya di surga Petrus, kau turunkan lu petir, kau sambar orang ini. Aduh sedih kali aku ini. Kayak mana ini ya?
ketika si kusta tidak taat dan memberitakan nama Yesus, dia membuat Yesus yang jadi terasi. Makanya si kusta dan Yesus bertukar tempat. Sekarang sudah kayak Yesus yang kena penyakit kusta, terasi dia. Nah, ini pentingnya dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara. Kita belajar di dalam perikop ini ketika kita tidak taat firman, yang kita beritakan adalah Yesus yang palsu. Nah, ini yang bahaya. Inilah pentingnya pendalaman Alkitab. Inilah pentingnya melihat konteks dan perikop. Ketika kita asal comot, nah, Yesus yang palsu, jangan-jangan kita beritakan. Ini pentingnya. Bahwa dari perikop ayat 20 sampai 45 ini semua tentang mujizat, dan ternyata Yesus tidak pernah memberitahu mujizat kepada Petrus dan orang-orang banyak. Fokuslah kepada mujizat. Enggak pernah. Kepada orang kusta pun dia bilang, balik, lakukan firman Tuhan. Balik, lakukan perintah Musa itu. Lakukan semuanya. Apa yang kita pelajari dari perikop ini? Pertama, Yesus menunjukkan kuasanya bahwa dia Tuhan atas hukum Taurat dan dia penggenap hukum Taurat. Kedua, lagi-lagi dia tidak pernah mau menunjukkan, dia fokus kepada mujizat. Dia tidak pernah mau menunjukkan itu. Yang ketiga, kita di dalam bergereja dan bermasyarakat tidak boleh juga anti terhadap orang-orang seperti si kusta. Yesus saja menjamah dia. Bukan berarti kita jamah ya, kalau ada orang kusta di luar sana, jangan juga ya, ketularan nanti kita. Tapi kita nggak boleh antipati dengan mereka. Tunjukkan bahwa Yesus yang penuh dengan kasih pun mau membantu, tidak cuek kepada orang-orang yang sakit seperti ini. Tapi ingat, jangan pernah hanya terus beritakan mujizat yang disembuhkan. Beritakanlah pertobatan dan supaya kembali kepada firman Tuhan. Ingat perempuan berzina Yohanes 8. Siapa yang tidak berdosa lempar dia duluan. Gak ada yang lempar kan? Yesus berhak nggak melempar? Berhak. Kenapa? Karena syaratnya nggak berdosa. Dia nggak berdosa. Berhak seharusnya. Tapi dia nggak mau lempar. Apa dibilangnya sama perempuan itu? Pergilah. Aku pun tidak mau melempar engkau. Koma atau titik? Koma. Apa komanya? Masa lupa, itu cerita terkenal. Apa komanya? Jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu teguran. Sampaikanlah kebenaran firman disertai teguran. Jangan jemaat dimanjakan. Kau berikan perpuluhan akan dilipat gandakan. Allah mati kita. Enggak alkitabiah sekali. Kau percaya Yesus sumber berkat, sumber mujizat dalam nama Yesus. Darah-darah Yesus. Darah-darah Yesus. Dengan bilur-bilurnya engkau sembuh. Allah ngapain pula kayak gitu? Jangan ya. Saya berharap semua teman-teman di GKT Raja Daud ini kritis. Ini banyak yang pelayanan di berbagai gereja, banyak juga dari yang tergereja. Siapapun yang buat mimbar kritis, jangan asal amin. Dia aja dia amin sendiri. Ada amin Bapak Ibu, dia amin enggak? Enggak, aku nggak mau amin kok. Apa yang kau beritakan juga nggak jelas gue ya. Nah, untuk bisa mengkritis berarti apa? Belajar. Jemaatnya harus belajar, jangan terima bulat-bulat dari pendeta. Bagaimana caranya belajar? Ikut pendalaman Alkitab setiap Rabu di gereja. Promosi sekalian. Nah, itu pentingnya. Supaya kita bisa melihat kebenaran utuh. Dan hari ini kita berbahagia, kita bisa menyelesaikan pasal 1. Buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang, tahun ini kita akan mengekspos khusus Injil Markus dari pasal 1 sampai pasal 16, dari Januari sampai Desember. Dan hari ini puji Tuhan, kami sudah dipercayakan, Tuhan sudah menyelesaikan pasal 1. Untuk melihat ayat-ayat sebelumnya di pasal 1, bisa ditonton di GKT Raja Daud YouTube-nya. Kita belajar ayat demi ayat. Kita nggak boleh meninggalkan ayat demi ayat. Dan minggu depan kita akan lanjut masuk ke pasal 2 dari Injil Markus. Tapi perikop hari ini menjelaskan bahwa Yesus tidak pernah fokus kepada mujizat. Yesus Tuhan atas hukum Taurat. Dialah penggenap hukum Taurat. Dan Yesus juga selalu memberikan kasih-Nya, berbelas kasihan dan marah terhadap dosa. Pandanglah dosa yang paling serius dalam hidup kita. Bukan sakit. Bukan sakit kanker yang paling serius, bukan sakit jantung, bukan kena corona yang paling serius. Berbuat dosa itu yang paling serius di mata Tuhan. Dan hanya itu yang bisa memisahkan kita dengan Allah Bapa. Saya berdoa buat saudara sekalian untuk tetap kuat di masa yang sulit ini, untuk tetap kuat mendalami firman Tuhan dan memandang Yesus dengan benar, bahwa Dia adalah Tuhan Allah kita yang membuat kita kembali kepada firman-Nya, dan tugas kita adalah mentaatinya. Amin. Mari kita berdoa.